Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di video ini dengan saya Riri Busma Dewi, NIM 2018 105 103 11002. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem moneter internasional. Silakan disimak videonya berikut ini. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama tentang apa sih yang dimaksud dengan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ini adalah pengaturan atau kesepakatan formal antar negara atau nilai tukar masing-masing mata uang negara-negara dunia terhadap mata uang lainnya. Sistem atau ketentuan tersebut mengatur cara-cara atau metode pembayaran yang dapat diterima antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen dalam batas negara yang berbeda. Agar dapat berfungsi, sistem ini membutuhkan kepercayaan dari setiap partisipan di dalamnya. Dan tentu saja, setiap negara harus memiliki bank sentral yang dapat menyediakan cadangan kapital atau likuiditas yang cukup akibat fluktuasi perdagangan internasional sehingga equilibrium ekonomi global. Terutama nilai setiap entitas ekonomi bisa dikoreksi sewaktu-waktu sesuai dengan nilai realnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja tahapan sistem internasional. Yang pertama di sini ada periode pra-perang dunia pada tahun 1875. Yang kedua di sini ada periode perang dunia pada tahun 1914 sampai dengan 1944. Lalu yang ketiga di sini ada periode pasca perang atau yang biasa disebut dengan rezim Bretton Woods. Lalu yang keempat di sini ada periode baru 1973 sampai dengan sekarang. Lalu saya di sini juga akan menjelaskan bagaimana sistem dari setiap masing-masing tahapan sistem internasional. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pra-perang pada tahun 1870 sampai dengan 1914. Sistem standar emas, sistem standar internasional yang berlaku sampai dengan terjadinya Perang Dunia merupakan sistem yang paling lama berlakunya di antara sistem-sistem moneter internasional lainnya. Terbentuknya sistem keuangan berstandar emas ini sejak 1875 atas inisiasi Inggris yang kemudian diikuti oleh negara-negara dunia lainnya, terutama Eropa, yang menandai salah satu kejadian penting dalam sejarah pasar mata uang dunia. Sebelum standar emas berjalan secara luas, negara-negara dunia menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran internasional atau bimetal. Lalu selanjutnya yang kedua ini ada masa Perang Dunia pada tahun 1914 sampai dengan 1944. Ketika Perang Dunia I pecah pada tahun 1914, sistem gold standard atau sistem emas berhenti berfungsi. Perekonomian global terpecah-pecah menjadi satuan kecil unit-unit perekonomian nasional. Dengan lepasnya keterkaitan sistem moneter dan juga sistem harga antar negara, maka perkembangan harga, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya pada umumnya bergerak sendiri-sendiri dengan perbedaan yang cukup besar antara satu dengan yang lainnya. Selama masa Perang Dunia dan terutama pada masa Depresi Besar, The Great Depression, tahun 1929 sampai dengan awal 1940-an, hampir semua negara dunia mempraktikkan sistem pengawasan devisa, kebijakan proteksionisme, dan terutama Beggar-Neighbor Policy. Dalam sistem ini, kursa valuta asing tidak lagi diserahkan pada mekanisme pasar, melainkan ditentukan oleh pemerintah yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada masa pasca Perang Dunia atau rezim Bretton Woods. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara sekutu, terutama yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Inggris, berinisiatif untuk memperbaiki sistem keuangan global yang porak-poranda akibat ditinggalnya sistem gold standard. Inisiatif tersebut juga mendapat sambutan yang hangat dari banyak negara, berhubung semakin kuatnya semangat
liberalisme, dan kepedihan akibat Perang Dunia. Pada Juli 1944, di Bretton Woods, Hampers, AS, keinginan tersebut tercapai. Lebih dari 700 perwakilan 45 negara menghadiri konferensi tersebut dan menghasilkan sistem Bretton Woods yang memiliki dua agenda utama. Lalu selanjutnya ada yang keempat, yaitu periode baru pada tahun 1973 sampai dengan sekarang. Semenjak 1973 sampai sekarang, Sistem Moneter Internasional atau SMI merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah mata uang dolar Kanada, Swiss, yang berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Sering juga penguasa moneter di negara-negara tersebut melakukan campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan tentang sistem moneter internasional. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.